Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan ketiga ini di dalam PJJ PPKN. Oke, karena kalian sudah mengerjakan Google Form yang kemarin, maka sekarang ibu akan ada pembahasan tentang bab 1, tentang hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Kenapa harus dalam perspektif Pancasila? Jawabannya karena Pancasila adalah dasar negara kita, ideologi, dan pandangan bangsa Indonesia. Ada 4 subbab yang akan kita pelajari dalam bab 1 ini, cuma video ini akan dibagi-bagi dan ini adalah part 1. Kita akan membahas tentang hak asasi manusia, lalu nanti ada kewajiban asasi manusia, lalu yang ketiga ada pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, dan yang terakhir adalah upaya penegakan HAM di Indonesia. Lanjut, kita ngebahas yang pertama, ruang lingkup hak asasi manusia dalam Pancasila. Kalau kemarin tuh di Google Form ada pertanyaan, mana nih yang harus didahulukan antara hak atau kewajiban? Ibu suka karena apa? Jawaban kalian tuh bervariasi. Ada yang menjawab hak, ada yang menjawab kewajiban dulu. Seperti itu. Jawabannya adalah, kalian pernah tahu uang logam? Uang logam itu kan pasti mempunyai dua sisi yang berlawanan. Tapi mereka tuh saling berdampingan. Seperti itulah bayangan antara hak dan kewajiban. Kita tidak bisa menilai dulu nih, atau yang mana yang harus didahulukan antara hak dan kewajiban. Jawabannya adalah ketika kita mendapatkan hak dalam diri kita, maupun lingkungan sekolah, masyarakat, ataupun keluarga, disitulah kita harus menjalankan kewajiban kita. Setiap anak itu mempunyai hak untuk diberikan kasih sayang kepada orang tua. Ya kan? Kewajibannya apa? Kewajibannya setiap anak juga harus membantu orang tua dalam hal-hal kegiatan rumah tangga yang kecil ya. Itu kewajiban anak. Yang kedua, contohnya setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan di sekolah. Terus kewajibannya tentu aja dia harus mengerjakan tugas yang diberikan. Kalau misalkan dia hanya diberikan materi tapi dia tidak mengerjakan kewajibannya, maka sama saja nol jawabannya. Oke? Lingkup hak asasi manusia yang pertama adalah hak pribadi atau personal right, di mana ini berhubungan dengan hal-hal yang bersifat personal ya, bersifat pribadi. Contohnya dalam memilih agama ataupun kepercayaan. Kita tahu nih, walaupun dalam keadaan seseorang dibesarkan dalam agama A, lalu pada saat dia dewasa, dia memiliki sebuah keyakinan yang lain, hatinya tidak sesuai dengan agama yang dianut, lalu dia berpindah agama. Hal tersebut boleh atau tidak? Jawabannya boleh, karena agama atau kepercayaan itu bergantung pada pribadi seseorang. Ketika seseorang itu meyakini agama dan kepercayaan yang dianutnya, maka ia akan memilih jalan tersebut. Kedua, ada hak berpolitik, ya, hak asasi politik atau political right, di mana seseorang ini berhak untuk dipilih dan memilih. Kenapa seperti itu? Jadi kalau misalkan kita memilih dulu nih, kalau dalam pemilu kita berhak melalui hati nurani memilih siapa sih yang berhak untuk menjadi pemimpin kita. Walaupun ada yang namanya sogokan untuk memilih A, memilih B, tapi tetap saja tidak ada yang dapat mengetahui di dalam bilik suara tersebut pilihan mana sih yang kita pilih, A atau B. Misalnya kita disuruh nyogok yang A, tapi dalam bilik suara pada saat hari penentuan itu kita memilih B, itu nggak ada yang tahu, ya kan? Dan yang kedua itu hak untuk dipilih. Kalian bisa bercita-cita menjadi presiden, kalian bisa bercita-cita menjadi anggota menteri ataupun anggota DPR, karena semua orang berhak untuk menjadi posisi tersebut. Yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality right, di mana semua orang ini berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi nggak ada pilih-pilih ya, negara itu nggak pilih-pilih yang mana orang yang mendapatkan perlindungan hukum. Misalkan ada orang yang tidak mampu melaporkan kejahatan, terus langsung ditolak sama pihak kepolisian gitu, nggak, kamu nggak bisa mendapatkan perlindungan hukum, itu nggak ada ya. Itu nanti pembedaannya itu pada saat di pengadilan ya, seperti kita ketahui bagaimana sih hukum di Indonesia. Jadi ibu nggak perlu jelasin lagi, itu sudah sering kita bahas. Yang keempat ada hak asasi ekonomi atau property right, ini berhubungan dengan jual beli. Nggak ada kualifikasi tertentu yang mengharuskan seseorang kalau harus berjualan itu seperti apa, kalau membeli seperti apa. Logikanya kalau kalian ingin berjualan pasti harus ada barang yang kalian ingin jual, dan jika kalian ingin membeli, kalian harus mempunyai uang untuk membeli barang tersebut.
tingkat ekonomi ini pasti ada yang level rendah, sedang, dan tinggi. Jadi tergantung pendistribusiannya besar seperti apa, luasnya. Jadi seperti itu. Tidak ada perbedaan-perbedaan yang mendapat seseorang itu tidak bisa menjual ataupun membeli sesuatu. Jadi semuanya sama. Lalu yang keempat ada hak asasi peradilan atau procedural right, di mana di sini semua orang berhak mendapatkan pembelaan hukum. Jadi misalkan hanya orang-orang kaya yang bisa membayar pengacara, enggak juga. Kalian tahu pengacara kayak Hotman Paris, itu dia tuh juga pernah mendapati beberapa kasus yang dia tidak dibayar sepersen pun karena orang tersebut tidak mampu untuk bayar pengacara, lalu dia membantunya dengan sukarela. Di depan hukum dia menjabarkan bagaimana pasal yang disandungnya ataupun pembelaan-pembelaan dari yang diduga. Lalu yang terakhir ada hak asasi sosial budaya atau social culture right, di mana setiap orang tuh berhak mendapatkan pendidikan, setiap orang berhak untuk berbudaya. Jadi nggak ada pemaksaan kamu harus mengikuti budaya A, mengikuti budaya B. Jadi ketika kita ingin mempelajari suatu budaya atau kita ingin berada di lingkungan sesuatu yang beda, itu ya tergantung diri kita sendiri, seperti itu. Nah, sekian part satunya tentang hak asasi manusia dalam Pancasila ini. Jadi tugasnya adalah kalian membuat mind mapping agar nanti pas part 2-nya pembahasannya kalian udah tahu nih apa aja yang akan dipelajari setelah hak asasi manusia ini. Kata konsepnya jangan lupa kalian ibu kasih kebebasan. Jadi kalau yang kemarin tuh PJJ kalian mind mappingnya itu tertulis langsung. Kalau sekarang kalian punya dua option. Yang pertama kalian tulis di buku atau kalian bikin melalui PowerPoint, PPT, ataupun melalui aplikasi seperti Simple Mind Map Plus. Tapi harus orisinil ya. Kalau misalkan ibu menemukan kejanggalan-kejanggalan seperti yang kemarin, nilainya langsung ibu kurangin 20 poin. Langsung ibu personal chat dengan yang melakukan itu. Jadi jangan sampai ada yang melakukan hal yang seperti kemarin lagi. Oke? Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.